Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan firman Tuhan yang semakin meneguhkan kita bahwa karya keselamatan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita melalui kematiannya. Jadi kematian Kristus itu mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sudah dilepaskan dan orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Tetapi marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Markus 14 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikianlah firman Tuhan. Perjamuan Paskah itu adalah pengingat bagi bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang sudah dilepaskan dari perbudakan Mesir, bangsa yang sudah ditolong oleh Tuhan keluar dari Mesir dan mereka sampai kepada Israel kembali. Peringatan Paskah berarti peringatan sukacita bagi mereka. Bagaimana kuasa Tuhan berdaulat penuh dalam kehidupan mereka. Keselamatan, kelepasan, dan pembebasan mereka itu semata-mata hanya karena kuasa Tuhan. Karena tangannya yang begitu kuat, karena kehebatan Tuhan, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kehebatan mereka dalam berperang, bukan dari kemampuan mereka untuk melepaskan diri mereka dari perbudakan orang Mesir. Perayaan Paskah yaitu di mana mereka menyembelih domba Paskah dan darahnya dipercikkan di atas tiang rumah atau pintu setiap umat Israel. Itu mengingatkan bahwa ketika darah yang dipercikkan itu menunjukkan bahwa mereka adalah bangsanya Tuhan, umatnya Tuhan, sehingga mereka malaikat pencabut nyawa itu akan melewati, itu artinya Paskah, Pesak, melewati pintu rumah, sehingga rumah-rumah orang Israel itu akan dilepaskan dari kematian anak sulung. Nah, saudara-saudara, Fir'aun tidak pernah mau melembutkan hatinya. Dia selalu mengeraskan hatinya untuk tidak melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, oleh karena itu Tuhan harus menunjukkan kuasanya. 10 tulah diberikan oleh Tuhan, dan terakhir sampai pada apa? Kematian anak sulung itu. Dan kematian anak sulung inilah yang membuat Fir'aun dan bangsa Mesir tidak mampu lagi untuk tidak melepaskan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan berbicara bahwa Yesus melakukan perjamuan makan, yaitu perjamuan Paskah. Besok dia harus menghadapi kematian. Dia harus menghadapi penderitaan untuk menebus umat manusia. Domba Paskah yang disembelih oleh bangsa Israel untuk memperingati pembebasan mereka dari perbudakan Mesir, ini sudah diganti dengan apa? Yesus sendiri yang harus dikorbankan menjadi domba sembelihan untuk menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari dosa-dosanya. Jadi arti Paskah yang sebenarnya yaitu Yesus yang mati, yang mengorbankan dirinya,
yang dagingnya dicabik-cabik dan darahnya harus ditumpahkan habis untuk apa? Menebus dosa-dosa manusia. Nah, ini yang mau disampaikan kepada kita saudara-saudara ketika kita mengingat Paskah itu. Sama seperti bangsa Israel yang mengingat ketika mereka merayakan Paskah bahwa mereka lepas dari perbudakan Mesir, dan kita juga ketika kita merayakan Paskah maka kita mengingat bahwa kita sudah dilepaskan Yesus Kristus dari perbudakan dosa dan kematian, sehingga kita menjadi orang yang bersukacita, orang yang berbahagia, orang yang merasakan kasih yang luar biasa, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan kita tidak pernah terbeban lagi. Itu yang menarik saudara-saudara, dan saya pikir ini yang harus kita imani dalam kehidupan kita hari ini, supaya kita benar-benar mengingat begitu luar biasanya kita ditebus oleh Kristus itu sendiri. Dengan darahnya yang dicurahkan habis, bukan hanya setetes-setetes, tapi habis sampai tidak ada lagi, sampai mati. Dengan tubuhnya yang dicabik-cabik itu. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Jadi roti itu lambang daripada tubuh Kristus. Dia katakan, ambillah, inilah tubuhku. Itu diserahkan kepada murid-muridnya, dan juga nanti anggur yang ada di dalam cawan itu yang disimbolkan menjadi darah Kristus Yesus. Artinya kematian Yesus Kristus, yaitu dagingnya dan darahnya, dimakan dan diminum oleh orang-orang yang percaya, itu melambangkan keselamatan. Itu yang pertama. Melambangkan pembebasan bagi kita, melambangkan kemerdekaan kita. Jadi orang-orang yang sudah menerima daging dan darah Kristus, dia adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi hidupnya pasti akan terus bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, daging dan darah Kristus itu adalah lambang daripada dirinya Yesus Kristus yang berada dalam diri kita. Jadi artinya itu juga lambang penyertaan Kristus dalam hidup kita. Karena Yesus tidak akan mungkin bersama terus dengan murid-muridnya dan orang-orang yang percaya. Tetapi ingat, ketika Yesus disalibkan dan dia naik ke sorga, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Daging dan darahnya itu sudah melekat dalam hidup kita. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Jadi sehingga kita tidak perlu takut lagi. Dan yang ketiga saudara-saudara, ingatlah ketika kita mengingat Paskah, kita sudah ditebus dengan begitu mahal. Harga yang harus diberikan itu begitu mahal, dengan darahnya sendiri. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kegagahan kita, tapi karena semata-mata kasih karunia atau anugerah daripada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu hiduplah di dalam kebenaran. Engkau sudah dilepaskan daripada dosa itu. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Tinggalkan semua. Itu yang selalu saya katakan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia bukanlah manusia yang lama. Yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah tiba, sudah datang. Makanya saudara-saudara, buang yang lama, jauhkan yang lama semuanya. Ya kan, perilaku-perilaku kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak baik, keegoisan, kesombongan, keangkuhan, fitnah, kebencian, itu jauh daripada kita. Mari kita tinggal di dalam hidup yang benar. Tanda kita sudah benar-benar ditebus oleh Kristus, maka kita harus mencerminkan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kebenaran, hidup dengan penuh kasih, karena Kristus sudah terlebih dulu mengasihi kita. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Dan kami bersyukur untuk penebusan-Mu, begitu berharganya kami di hadapan Tuhan, sehingga
darahmu dan tubuhmu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah setia, jadilah menjadi orang yang benar, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.